mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perspektif hukum tata negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Elva Yunitalia dengan NIM 031. Perkenalkan, nama saya Naila Islam Ratamanisi dengan NIM 033. Dan saya Dewi Senda Cahyani dengan NIM 240103007. Perkenalkan, nama saya Aditya Dilarah Malita dengan NIM 2401030024. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Namun dalam perjalanannya, UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu pada 1999 hingga 2002, sebagai respons atas dinamika politik dan tuntutan reformasi. Perubahan ini menjadi penting karena sebelum amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung menempatkan kekuasaan pada satu titik, khususnya pada lembaga eksekutif. Hal tersebut menimbulkan lemahnya mekanisme pengawasan serta kurang optimalnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perubahan UUD 1945 dilakukan untuk memperkuat prinsip demokrasi, konstitusionalisme, serta pembatasan kekuasaan negara, sehingga sesuai dengan nilai-nilai negara hukum. Secara teoritis, perubahan Undang-Undang 1945 berkaitan erat dengan prinsip konstitusionalisme, yaitu paham yang menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Selain itu, konsep rule of law juga menjadi dasar di mana penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Dalam praktiknya, perubahan UUD 45 membawa sejumlah perubahan mendasar. Salah satunya adalah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal 2 periode. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUD 45 hasil amandemen, ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat otoriter. Selain itu, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR juga mengalami perubahan. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan lain yang signifikan adalah dimasukkannya jaminan hak asasi manusia dalam bab 10A UUD 45 yang menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak warga negara. Yang selanjutnya ada salah satu contoh implementasi dari perubahan Undang-Undang 1945 dalam itu contoh dari implementasi perubahan Undang-Undang 1945 dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, serta menangani perkara pembubaran partai politik. Kemudian ada keberadaan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi secara nyata dalam praktik ketatanegaraan. Banyak undang-undang yang kemudian dibatalkan dan diperbaiki karena nilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Selain itu, penerapan pemilihan presiden secara langsung juga merupakan dampak dari perubahan Undang-Undang 1945. Kebijakan ini memperkuat kedaulatan rakyat karena masyarakat dapat secara langsung menentukan pemimpinnya tanpa melalui perwakilan MPR sebelum amandemen. Dengan demikianlah perubahan Undang-Undang 1945 memberikan pengaruh terhadap sistem politik di Indonesia. Selanjutnya ada perubahan Undang-Undang 1945 membawa implikasi besar bagi kehidupan berbangsa dan negara. Dari sisi masyarakat, perubahan ini memperluas ruang partisipasi politik serta meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di sisi sistem hukum, perubahan Undang-Undang 1945 memperkuat mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi serta masih adanya praktik penyelenggara negara yang kurang sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen itu. Sebagai solusi,
Diperlakukan penguatan di konstitusi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta komitmen dari seluruh penyelenggaraan negara untuk menjadikan Undang Dasar 1945 sebagai pedoman utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang 1945 tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga benar-benar terimplementasi secara konsisten dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Demikian pemaparan analisis dari kelompok 8. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang nggak sih? Terakhir. Demikian gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh.